panjatkan atas rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir di ruangan ini. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya sedikit di sini dalam hal penyambutan saya menyampaikan visi dan misi daripada lembaga pendidikan pemantauan pencegahan korupsi Republik Indonesia. Yang pertama, yang mungkin kita lupa untuk meletakkan jiwa dan raga kita kepada Pancasila dan nasionalisme kita dalam rangka latihan karakter grounding bangsa, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, menempatkan posisi kita yang sebenar-benarnya sebagai fungsi anak generasi bangsa yang patut harus berjuang demi untuk masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini artinya pembelajaran besar bagi kita bahwa korupsi yang ada di sekitar kita ini sudah sangat luar biasa. Bukan hanya di negara, ya, di sekitar kita saja, di sekitar kita sini saja, ruang korupsi itu tanpa kita sadari. Di ruang keluarga tanpa kita sadari bahwa korupsi itu sudah ada di sekitar kita. Maka dengan hal itu, hadirnya lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini mengharapkan untuk mulai dari adanya lembaga ini kita kembali yang melakukan pembenahan dan pengubahan suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kembali kita sendiri untuk mengajarkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, bahwa korupsi itu sangat jahat dan sangat tidak dibenarkan oleh hukum. Seperti contoh saya sendiri, saya gambarkan bahwa korupsi itu ada di sekitar saya, ada sekeliling saya, dan terjadi dengan saya. Seperti contoh, saya memberikan uang 50.000 dengan seorang anak untuk membeli rokok Surya ini 1 bungkus, yang dikembalikannya dengan saya 15.000. Mana yang 10.000-nya? Saya ambil, Pak. Tapi sebelumnya belum saya izinkan dia untuk mengambil. Nah, ini salah satu langkah kita untuk mencegah yang selama ini nggak kita sadari, karena bahwa 10.000 ini biasa saja. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, seperti yang termuat di dalam muka Madinah, dalam muka Dimah, pedoman umum kita sebagai anggaran dasar anggaran rumah tangga ini, bahwa orang tuanya sendiri aja berani dia bohongin, apalagi negara nantinya. Nah, itulah, maka dengan kehadiran lembaga pendidikan ini di Lampung Utara, pertama untuk mendidik jiwa kita, mengubah jiwa kita yang selama ini, mengubah karakter yang ada di ruang lingkup rumah tangga kita sendiri. Jadi sejak dini dulu kita terapkan dengan diri kita sendiri untuk melakukan pendidikan dan pencegahan. Selanjutnya baru kita terapkan di luar. Setelah diri kita bisa sudah menyadari, setidaknya tadi yang kita lakukan sudah maksimalnya 25% ada pengubahan dalam ruang lingkup rumah tangga kita, anak-anak kita yang dia tadinya kalau beli rokok susutnya benar-benar dikurangi. Artinya, nah di sini artinya cermin. Nah, tujuan dari maksud dan organisasi ini juga dengan kebenaran dan kebetulan. Ini dengan kebetulan. Mungkin ini sudah kita untuk menjadi satu anak muda yang ada di Lampung Utara khususnya untuk ikut memerangi, memberantas, mencegah korupsi yang ada. Kebetulan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ini akan launching kurikulum 2013 yang memuat atau muatan lokal
pembelajaran muatan lokal yang disebut mulok. Mulok itu muatan lokal. Nah, mereka mengambil, kenapa sih mereka tidak mengambil satu hal yang terjadi di Lampung Utara yang positif? Seperti contoh pariwisata, budaya, ekonomi. Kenapa tidak mengambil ini? Justru kepala dinas pendidikan mengambil stigma bahayanya korupsi. Nah itu, saya sudah ketemu dengan beliau, dengan kepala dinas pendidikan Lampung Utara, dan sangat direspon sendiri. Dan salah satu yang akan masuk di kurikulum nanti, tolong dilihat ini Pak Chandra, kurikulum mereka nanti gitu, yang menjadi kurikulum untuk sebagai kurikulum pedoman umumnya di anunya apa deh, latar depannya itu yang akan mereka. Jadi lembaga ini sudah diterima di ruang lingkup pendidikan. Nah, hal ini yang perlu kita lakukan adalah saya mempunyai gagasan ke depan untuk membuat 1 juta banner dan stiker. Pencegahan korupsi, pendidikan korupsi, bahayanya korupsi. Begitu. Secara teknis nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Ini nanti masuk di poin yang berapa itu, Pak? Poin keempat. Ya, poin keempat ya. Nanti kita bahas di poin keempat. Gimana caranya, gimana bentuknya, bagaimana teknisnya. Nah, dengan hal itu artinya lembaga ini sudah walaupun baru tapi sudah dilihat, dinilai publik, apa dinilai orang lembaganya, apa figur yang ada di dalam organisasi itu. Nah, gitu. Kadang-kadang kan orang melihat lembaganya atau melihat figurnya kan, figur pemimpinnya, figur ketuanya, figur orang-orang yang ada di dalam situ, kan gitu, yang dilihat orang. Nah, dengan hal ini, insya Allah LP3KRI akan diterima oleh pemerintah daerah Lampung Utara, yang juga kita akan mengangkat dan mendukung kurikulum 2013 yang memuat stigma negatif, yaitu bahayanya korupsi yang ada di sekitar kita. Jadi bukan masalah korupsi itu hanya di pejabat menyalahgunakan uang negara, tapi dengan keluarga kita sendiri. Istri kita lagi tidur, tahu-tahunya duit dari dompet sudah hilang, diambil istri. Nah, itu salah satu bentuk korupsi yang nggak kita ketahui. Nah, itu loh. Jadi kadang-kadang di dalam rumah tangga kita sendiri ribut gara-gara duit, kan gitu. Jangan ke negara. Kalau duit negara hilang pasti ribut, biasanya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga adalah saya terima kasih atas dukungan semua kawan-kawan yang masih setia, masih mempercayakan saya sebagai ketua di sini. Dalam artinya hari ini juga kita akan pemantapan susunan bidang, karena bidang yang kemarin itu hanya simulasi yang saya kirimkan, hanya yang di SKK itu SKB-nya. Nah, SKB ini struktur yang sah, artinya yang masuk di kepemerintahan, artinya ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil. Nah, makanya kemarin saya komplain dengan ketua umum, saya minta semua bidang harus ada SK, semua bidang harus ada SK, dan semua bidang harus ada KTA, kan gitu, surat tugas. Dan setidaknya surat tugas. Jadi mereka memahami dan merasa memiliki di organisasi itu ada bentuk kepemilikan mereka. Nah, ya kalau bukan karena kewenangan di daerah itu sudah daerah saya semua maunya buat. Hari ini juga kita pemantapan struktur bidang. Nah, bidang ini ada pos-pos tertentu. Seperti bidang pendidikan saya contohkan, kebetulan beliau tidak hadir karena berhalangan. Kita doakan bersama agar beliau cepat sembuh dari penyakitnya. Kemarin untung saja di tol tidak menjadi suatu permasalahan. Dia drop di tol. Drop di tol itu ya alhamdulillah mobil tidak apa-apa. Dia sedang mengendarai kendaraan. Partikelnya kumat.
entah bagaimana hingga masuk rumah sakit. Bapak Bambang Daud Riyadi, Ketua MKKS Lampung Utara, itu adalah Kepala Bidang Pendidikan. Dan berbentuk anggotanya di dalam itu adalah Hairani, dia juga dalam keadaan berhalangan, tidak juga bisa hadir. Yang hadir di sini Pak Hendrik, selaku anggota dari pendidikan, Pak Semangat juga. Kita doakan juga, dia sedang sakit, jadi menghadapi jihad melawan penyakit. Tadi malam saya sudah ke rumahnya. Nah, jadi ada beberapa anggota kita, ada pimpinan bidang, anggota bidang yang tidak hadir pada hadir hari ini. Seperti Arman, katanya masih mau ada pertemuan di Karang Taruna karena ada kepentingan individu, yaitu menyalon kepala desa. Begitu juga Asmi Ansori yang anggota. Nah, jadi ada beberapa yang tidak hadir pada kesempatan ini. Begitu juga penasihat hukum kita juga nggak bisa hadir, Pak Suwardi Amri, Pak Suryanto juga nggak bisa hadir. Nah, dengan hal ini perlu yang saya kasih tahu pada seluruh jabatan yang ada di struktur organisasi, kepala bidang masing-masing, ketua bidang masing-masing, bahwa kita punya administrasi, biaya penerbitan KTA dan surat tugas dengan besaran biayanya 6.500.000. Nah, kenapa? Sama ada pertanyaan wartawan. Di mana? Berapa kerugian? Siapa yang dirugikan dan siapa korban? Itu aja yang dipertanyakan di dalam rumah sini. Nah, selanjutnya baru tugas dari bidang investigasi ini tadi. Nah, itu loh. Ya, saya rasa untuk itu dulu lah sebagai gambaran, nanti kita perkasa lagi tentang hal ini. Yang bagian ke seluruh jajaran yang ada di sini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi berkaitan dengan pertemuan perdana, kalau saya bilang pertemuan perdana kita pada hari ini, saya sangat mengapresiasi pertemuan ini ya, dan apa yang terjadi riak-riak dalam pertemuan kita ini sudah menjadi hal yang biasa dalam berorganisasi. Jadi ada sekak menyekak, ada saling menginstruksi, itu hal yang bukan asing lagi sebetulnya dalam setiap yang namanya musyawarah dalam organisasi. Jadi yang pasti pertama, jangan perdebatan yang ada itu dibawa ke dalam hati gitu loh. Selesai dalam pertemuan kita ini aja, itu yang terpenting. Kemudian berkaitan dengan organisasi ini, saya tadi sempat baca sedikit. Baguslah organisasi kita ini kan mukadimahnya yang pasti berdasarkan dengan Pancasila. Nah, itu jadi dasar pokok kita dalam berorganisasi. Memang tidak boleh kita melenceng dari yang namanya Pancasila itu dalam berorganisasi di negara kita ini. Selanjutnya, saya juga melihat dan tertarik berkaitan dengan ada bahasa dalam mukadimah itu, dalam pasal 4, organisasi ini berdiri tanggal 26 April kalau saya nggak salah, 2025, dan berakhir sampai hari kiamat. Saya agak lucu nih kan, berakhir sampai dengan hari kiamat. Dan dari sekian banyak organisasi, Pemuda Muhammadiyah, KNPI, dan berbagai organisasi yang saya masukin, yang baru sekali ini saya baca seperti itu. Tapi bagus, nggak apa-apa nih, itu namanya ini kan suara hati para pendiri-pendiri yang ada. Nggak apa-apa, kita biarin aja ya. Iya. Ya, kalau ke depan kita misalnya ngadakan Munas, mungkin hal-hal seperti itu ya kita perbaiki dalam acara Munas gitu loh. Acara Munas. Nah, saya berharap, harapan saya yang pasti organisasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa
besar sebagaimana organisasi LIPAN yang terdahulu, itu yang terpasti ya. Dan banyak orang yang saya ajak berbicara, LIPAN itu ya Pak Wakil Ketua ya, itu besarnya bisa besar. Pertama memang karena orang-orangnya. Orang pada salut sama Bang Gunadi ini sebetulnya. Anak buahnya ligat-ligat di bawah katanya kan. Dan itu hasil pembicaraan saya dengan banyak orang seperti itu. Yang kedua memang kelebihan kita dari organisasi yang lain. Organisasi LIPAN itu dan sekarang jadi LP3 KRI itu di backup oleh teman-teman media dalam organisasi ini. Nah itu kelebihannya memang, dan itu harus kita akui. Media menjadi corong terhebat yang namanya menyampaikan informasi-informasi yang ada di tengah masyarakat. Nah, hanya saja ini Pak Ketua, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kinerja teman-teman di bawah ini nantinya nggak salah langkah gitu loh. Kalau dari judulnya LP3 KRI ini berbicara tentang pendidikan pencegahan tentang ini ya, apa namanya, korupsi ya. Nah, korupsi. Artinya apa? Artinya wadah ini khusus bicara tentang korupsi. Pencegahannya mulai dari hulu sampai hilir kan gitu, berkaitan dengan korupsi. Nah, jadi kalau di LIPAN dulu sebetulnya lebih menarik lagi ya, karena dia lebih luas. Kalau LIPAN dulu kan bisa bicara tentang sosialnya, tentang pemasyarakatannya gitu loh, tentang ekonominya. Kalau sekarang ini kita hanya bicara tentang korupsi doang. Nah, ini artinya harus dipahami oleh kawan-kawan supaya nanti ketika kita berbicara di media nanti jangan lari gitu loh. Karena wadah kita berbicara tentang korupsi, yang kita bahas kalau dalam publikasi ya berkaitan dengan penyelewengan anggaran, berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, itu bagian dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan itu gitu loh. Nah itu. Nah, sedangkan saya tertarik ini Pak Wakil Ketua, Pak Ketua, Pak Sekretaris dan kawan-kawan semua. Dalam Pilkades, tadi sempat nyinggung Pilkades. Kalau dulu ya itu masih apa namanya, salah satu syarat jadi Pilkades itu kalau nggak salah ada keterangan bersih diri. Nah, saya tanya tadi, ada salah satu calon kepala desa datang ke rumah saya. Ternyata salah satu syarat bersih diri itu sekarang nggak ada dalam Pergub, itu tidak ada. Waalaikumsalam. Saya selaku sekretaris DPC LP3 KRI Lampung Utara membacakan keputusan musyawarah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Penasehat hukum Suwardi Amri SH MH. 1. Ketua Mentaria Gunadi. 2. Wakil Ketua Suhail Vijay. Sekretaris Paryo Saputra. Wakil Sekretaris Amin Zon. Bendahara Meliarni. Wakil Bendahara Neliana. Struktur Bidang Intelijen Kepala Bidang Nopiandi. Anggota Nur Lelawati. Anggota Rapani. 3. Bidang Pendidikan Pengawasan Kepala Bidang Bambang Nopriadi SPD MPD. Anggota M. Suharyadi SPD MPD. Anggota Hairani SPD MM. Anggota Yuliati AZ. Anggota Hendri SPD. 4. Bidang Advokasi Kepala Bidang Chandraguna. Wakil Ketua Herianto. 5. Bidang Hukum dan HAM Kepala Bidang Suryanto SH MH. 6. Bidang Usaha Ekonomi kosong ya. 7. Bidang Pertanian dan Agrobisnis Kepala Bidang Adi Gunawan. Kepala Bidang Pemuda Kepala Bidang Suryadi Saputra. 9. Bidang Lintas Instansi Lembaga Kepala Bidang Supangat. 10. Bidang Sekretariat Kepala Bidang Dery Saputra. Anggota Farida. Anggota Putri Sinta. 11. Bidang Kesra dan Sosial Kepala Bidang Parmanudin. 12.
Bidang Pembangunan Pengendalian Kepala Bidang Kausar Musa, anggota Zahidin. 13. Bidang Pariwisata Kepala Bidang Oktak Wirawan, anggota Sah Ahmad Amin B. 14. Bidang Kesehatan Kepala Bidang Dr. Sri Hartati, anggota 15 Humas. Total komposisi Humas Informasi dan Informatika AWPI Lampung Utara, Media Gerbang Sumatera 88, Berita Ekspres, KPK Koran Pengawas Korupsi, Trabasnet, Haluan Lampung, FI, Buana Informasi TV, Tabir News. Beri total komposisi struktur organisasi 15 bidang terdiri dari penasihat hukum, ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota dengan jumlah 31 orang, struktur organisasi, Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Pendidikan Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, DPC LP3 KRI Lampung Utara. Diputuskan berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui Ketua DPC LP3 KRI Mentaria Gunadi ditandatangani. Lampung Utara. Hari ini Minggu tanggal 4 2021. Sekretaris Vario Saputra.